Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya. Saya dari kelas B dengan NIM 24650079. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang artikel yang berkaitan dengan prolog. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Yang pertama ini, pengantar bahasa pemrograman logika prolog. Berikutnya itu, presentasi ini akan memperkenalkan Anda atau teman-teman tentang prolog, sebuah bahasa pemrograman revolusioner yang terdiri untuk programming in logic. Berbeda dari bahasa prosedural yang dominan, prolog menawarkan paradigma deklaratif di mana fokusnya adalah mendefinisikan fakta dan aturan suatu masalah, membiarkan sistem melakukan penalaran logis untuk mencapai solusi. Berikutnya, apa itu prolog? Pemahaman paradigma tentang mendeklarasinya. Nah, prolog dikembangkan pada awal 1970-an dan merupakan salah satu bahasa pemrograman logika tertua. Inti dari prolog adalah bahwa pemrogramer tidak perlu menentukan bagaimana masalah harus diselesaikan, melainkan hanya menyatakan apa yang benar atau fakta dan kapan suatu hal menjadi benar atau aturan. Prolog kemudian menggunakan mekanisme inferensi seperti unifikasi, backtracking, dan resolusi untuk menyimpulkan jawaban dari basis pengetahuan yang tersedia. Berikutnya itu ada 3 elemen dasar dalam prolog. Yang pertama itu fakta, aturan, dan pertanyaan. Berikutnya itu prolog dibangun dari 3 komponen utama. Yang pertama tadi adalah fakta. Fakta ini adalah pernyataan kebenaran sederhana tentang hubungan antar objek, misalnya suka contohnya itu suka Andi atau orang, atau suka buah-buahan seperti apel. Yang kedua itu aturan mendefinisikan relasi bersyarat menggunakan simbol dengan tanda kutip jika memungkinkan prolog menyimpulkan kebenaran baru, misalnya senang itu adalah X, simbolnya dua elemennya X. Kalau suka itu dia X, suka X itu sebenarnya, atau mendefinisikan benda, contohnya itu apel, buah-buahan. Yang terakhir, pertanyaan atau queries adalah cara kita berinteraksi dengan program. Meminta prolog untuk mencarikan deduksi atau nilai variabel yang memenuhi suatu tujuan yang logis. Dan berikutnya itu alur kerja dasar prolog. Untuk menggunakan prolog, kita pertama-tama membuat file program di file PR yang berisi semua fakta aturan yang kemudian dimuat atau consulted ke dalam interpreter prolog seperti SWI atau prolog sampai prolog. Setelah dimuat, interpreter siap menerima pertanyaan dari pengguna. Prolog akan memulai pencarian solusi dengan mencocokkan pola unifikasi dan mencoba semua kemungkinan jalur secara sistematis atau backtracking, sehingga menemukan jawaban atau menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang memenuhi tujuan dan yang diberikan. Contoh representasi logika. Di kasusnya itu referensi relasi keluarga. Yang prolog ini sangat efektif untuk mempresentasikan struktur hubungan. Sebagai contoh, kita bisa mendefinisikan fakta dasar seperti ayah, Flemit, Amin, atau ibu, yaitu namanya Yanti. Berikutnya itu Amin. Kemudian kita dapat membuat aturan yang lebih kompleks seperti mendefinisikan kakek atau kakek dengan cucunya sebagai seorang yang salah satu dari orang tua si cucu. Dengan aturan ini kita bisa menanyakan siapakah kakek dari Badu, dan prolog akan secara logis merangkai fakta yang akan untuk memberikan jawaban yang benar. Baik, itulah video singkat dari saya tentang artikel prolog.
Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.